Halo guys. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Jadi di sini aku sampaikan tujuan kita reading ini itu sekarang supaya kita itu bisa menyelaraskan, menyamakan pemahaman kita terhadap skrip ini gitu. Jadi sekarang itu semua dari kita itu aku ingin kita masing-masing itu memahami alur. Yang pertama alurnya, kemudian keterkaitan antar tokohnya. Nah, kemudian motivasi di setiap karakternya. Jadi ketika nanti sudah mulai proses syuting, kita itu sudah sama-sama memahami isi dari skrip ini. Nah, jadi untuk para aktor yang terutama jangan terlalu fokus ke hafalan dulu. Jadi sekarang mah fokus aja baca dulu setiap detail bagian dari skrip ini, karena tulisan-tulisan dalam skrip ini tuh menggambarkan emosi-emosi yang harus teman-teman keluarkan. Jadi jangan terburu-buru harus hafal. Gak apa-apa, sekarang mah kita dibaca aja dulu biar teman-teman juga bisa bisa meresapi dulu gitu isi dari naskah ini tuh. Nah, kemudian kalau sekiranya ada yang rancu, ada yang membingungkan gitu, ada maupun itu adegannya atau dialognya, boleh disampaikan. Nah, kemudian kalau untuk improvisasi itu tuh boleh disampaikan juga nanti ketika kita semuanya sudah selesai di satu naskah. Jadi nanti di akhir boleh disampaikan, misalkan aku mau nambahin adegan ini atau aku mau nambahin dialog ini. Nah, nanti kami tampung dulu, terus kalau sekiranya memang bisa dimasukkan nanti akan diedit gitu naskahnya. Nah, kemudian sekarang kami akan menyampaikan visi dari film ini juga ya. Oh iya, satu lagi, selain aktor, ini juga penting buat kru-kru yang lain, karena supaya bisa ada gambaran gitu kalau melihat karakter dari masing-masing tokoh, ada gambaran, bisa nanti misalkan blockingnya gimana, pencahayaannya gimana, ritmenya gimana, gitu teman-teman. Nah, sekarang ada visi dari film ini yang akan disampaikan oleh Nadia. Jadi teman-teman, kenapa kita bikin film ini? Visinya itu yaitu untuk untuk menyuarakan. Jadi film itu ingin menyuarakan luka yang ada dalam hati mahasiswa yang dia itu berasal dari keluarga tidak mampu gitu, kurang mampu lah. Nah, di sini juga kita mengangkat tema utamanya itu, yang pertama ada mengangkat nilai keadilan sosial yang ada ironi dalam dunia pendidikan kita sendiri, di mana mahasiswa itu kan dituntut untuk memperjuangkan pendidikannya, sementara mereka juga ditekan gitu sama sistem pendidikan itu sendiri. Nah, terus kita juga mengangkat dilema moral yang dirasakan oleh anak muda. Mereka tuh nggak dikasih pilihan gitu, nggak dikasih pilihan untuk berjalan di tujuannya sendiri, karena mereka tuh ditekan itu yang tadi ditekan oleh sistem pendidikan, ditekan oleh sosialnya yang realitanya ada banyak ketimpangan lah. Di sini juga kita mengangkat tema persahabatan yang di kalangan yang kaum bawah sendiri, persahabatan tuh nggak hanya tentang persahabatannya gitu. Jadi mereka tuh tercampur dengan nilai-nilai sosial, dengan nilai-nilai ekonomi yang ada di sekitar mereka, keadaan ekonomi mereka gitu. Jadi hal ini tuh menimbulkan keretakan dari persahabatan itu sendiri. Jadi keretakan yang diakibatkan oleh ekonomi lah hasilnya. Nah, terus dari film ini juga kita tuh akan mengangkat tone-nya itu kayak atmosfer yang gelap tapi tetap memperlihatkan kehangatan dari persahabatan itu. Nah, jadi di sini tuh kita akan ada sedikit sedikit ada komedi dan satir, kayak ada candaan lah khas anak muda sekarang. Nah, untuk gaya visualnya sendiri ini tuh yang pertama kalau di malam, ketika malam
tragedi yang nanti akan ada. Terus sedikit tentang tokoh-tokoh utama yang ada 5 tadi. Yang pertama itu dari Rajas. Jadi sebenarnya meskipun Rajas ini tidak dikasih label sebagai ketua geng, tapi secara alami Rajas itu tuh jadi pemimpin gitu di kelompok itu tuh. Dia tuh udah ada jiwa leadershipnya yang secara otomatis teman-temannya itu ngikut gitu ke Rajas tuh, nurut dengan ya penampilan yang berandalan dan temperamen. Akhirnya teman-temannya juga secara otomatis selalu mengikuti apa kata Rajas. Yang Rajas itu ditemaninya sama Rea. Nah Rea pun sama begitu, cuman bedanya kalau Rajas mah versi temperamennya, versi kasarnya lah. Kalau Rea itu versi lembutnya. Cuman sama-sama kalau petak dari pencurian ini tuh dari mereka berdua gitu. Mereka berdua yang mengarahkan ke 3 orang ini, maaf. Nah kemudian ada Ajril. Ajril ini tuh bisa dikatakan pencari suasana dari persahabatan 5 orang ini gitu. Nah jadi kan sebenarnya ini tuh kegiatan yang menakutkan gitu ya, menegangkan, kriminal gitu. Tapi mereka tuh tetap bisa dilaksanakan dengan santai itu, kayak tadi kata Nadia, atas dasar persahabatan. Jadi meskipun mereka melakukan tindakan ini, tapi tetap santai gitu. Pertama ya karena ada Ajril juga, Ajril yang selalu membawa suasana yang tegang, yang menakutkan itu jadi lebih cair. Nah kemudian ada Rika. Nah Rika ini tuh kurang lebih sama kayak Raja sebenarnya, mirip-mirip. Cuman dia itu lebih ke pemberontak dasar itu. Dan ya sama ceplas-ceplas juga dan marah, tensinya mudah naik. Jadi tidak bisa menanggapi hal-hal itu dengan tenang gitu. Pasti langsung marah. Nah itu Rika. Nah itu sebenarnya digambarkan sebagai tokoh yang agak sulit ditebak karena pendiam dan dia itu selalu menuruti kata orang gitu, tidak punya pendirian. Kalau kata Rajas gini ya, kata Rika gitu ya, kata Raya iya, kata siapapun Aiman tuh bakal jawab iya karena dia tidak punya pendirian, cuma iya doang. Jadi mudah terpengaruh juga Aiman tuh. Nah itu teman-teman gambaran besarnya. Jadi intinya untuk reading hari ini tuh kita tuh fokus untuk membangun chemistry antar aktor. Itu aja dulu gitu. Masalah hafalan dari naskah nama bisa nanti lagi. Jadi udah siap mau dimulai? Oke. Scene 1, eksterior, halaman rumah, malam hari pukul 12. Scene 2, interior, ruang tamu, malam hari pukul 12. Seluruh kamera sudah mati. Ayo masuk. Scene 4, interior, markas Rajas dan kawan-kawan, siang hari pukul 2. Gimana ya caranya masuk ke rumah si gendut? Mau minta dobrak? Berarti Biasalah, Ajril gitu loh. Ya, keren juga loh. Yes, good job Ajril. bagus Dril. Scene 5, Gua udah belajar semester ini, IPK juga naik. Apalagi coba yang salah? Perilaku gua yang buruk. Sialan. Gak apa-apa Jas, kita semua tahu kok kalau nilai kamu selalu bagus. Iya, beasiswa aku juga kepotong. Sial banget. Padahal matkul yang nilainya C cuma 1. Itu pun gara-gara pas presentasi kelompok aku kurang lengkap. Masa semua kena imbas? Padahal ya Risiko, beasiswa aku aja ditarik. Katanya efisiensi anggaran. Jadi orang-orang yang nerima disaring lagi. Gue kurang miskin kah sampai gak dapat lagi? kurang, Rik. Iya, kurang. Beasiswa aku juga dipotong. It's okay Rik, kita semua pasti bisa nemuin jalan keluarnya. Tenang dulu ya. Gak bisa tenang sih, Rek. Kalau tiap semester dipotong mah lama-lama cuma cair goceng. Cukup apa coba? Telur gulung aja nggak kenyang goceng mah. Ini hak kita. Kita harus cari jalan keluarnya. Mau apa, Jas? Kamu punya rencana? Kita gasak aja rumah si gendut. Lu gila. Tapi gue setuju sih. Setuju gak? Ayo. Gua tahu. Jangan ribut bodoh. Jangan berantem dulu. Pertama-tama kita harus ke dapur. Sini guys. Seru banget. Iya, enak. Sini, ini juga enak kok. Kampret.
kalian pada ngapain sih? Lah iya, ngapain? Jual aku berapa ya? Kalau adik aku punya ini bakal seneng sih. Fokus. Coba kita cari tempat yang sekiranya itu masuk akal. Benar teman-teman. Waktu kita nggak banyak. Ruang tamu mah nggak akan nemu barang berharga gak sih? Sini aja nih. Setuju? Ini ruang kerja kan ya? Rasanya, setan bahkan heran dengan kelakuan manusia satu ini. Ternyata jadi orang miskin adalah dosa ya di dunia ini. Kalau setan jadi orang, mungkin bentukannya adalah si gendut. Bawa aja guys kertasnya, mungkin bisa jadi barang bukti. Gasak semua, jangan sampai ada yang kelewat. Iya, ayo. Semangat, jangan sampai ludes. Ayo jangan lama-lama. Adik aku pasti seneng dapat ini. Kita kaya guys. Baca. Yo. OKB nih bos, senggol dong. Adik, aku punya banyak duit. Wah ini mah udah gak butuh beasiswa lagi. Sama S3 juga bisa gue jabanin. Apa jadi orang kaya seenak ini ya? Makan enak, tiap hari tanpa harus khawatirin makan buat apa besok. Jadi orang kaya enak ya. Aku mah kalau jadi orang kaya setiap hari bakal main PS dan makan katsu ke kantin. Orang kaya gak sih bener bikin main PS real. Gak makan kantin juga. Itu mah kita ya kan? Iya. Cheers. Campur. Salah juga. Baca. Orang kaya gak dikit-dikit main PS real. Gak makan kantin juga. Itu mah kita ya kan? Iya. Aku mah mau beli sepatu bola buat adik, soalnya cita-cita dia jadi pemain timnas. Cheers. Guys, ada polisi. Serius Azril, jangan bercanda lu. Loh, kenapa bisa sampai sini sih polisi? Siapa pengkhianatnya? yang menyebarkan bukti korupsi sekolah dan harus menunjukkan di mana teman-temanmu juga mengakui pencurian kalian. Pak, tolong tangkap saya saja. Jangan sakiti teman-teman, apalagi adik saya. Saya hanya memiliki mereka, Pak. Saya mohon. Ya, itu urusan nanti. Kalau kamu ingin mereka aman, cukup beritahu markas kalian. Paling penting, tolong jangan sakiti adik saya, Pak. Saya siap melakukan apapun demi dia. Kalian semua telah dikepung. Jangan ada yang bergerak atau kami keluarkan senjata. Dia itu dalangnya. Woi, Reas jalan. Sini, jangan kabur sendiri. Kau diam! Jangan ada perlawanan. Aku doang, Pak. Tuh, lihat tuh dia juga. Kok gak ditangkap? Ya, kami sudah menyimpan barang bukti kejahatan kalian. Dia yang bobol CCTV, Pak. Tangkap juga dong. Jangan banyak ngomong kamu. Kau diam! Sialan, selama ini kita dijadiin candaan. Sialan lur ya. Di bagian polisi itu orang banyak tuh. Mau ada yang ketembak. Siga manihi. Boleh, biar ada reaksi aku. Boleh gak sih? Tapi jangan pakai efek, jadi kayak langsung hitam layarnya, cuma suara tembakan doang. Oh, benar. Nanti guys sih? Enggak. Coba ya. Dalam informa paling Lokasi. Lokasi. Makasih, Makasih, Mulai minggu depan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.